7 jenis istirahat yang sebenarnya kamu butuhkan. Ya, di video kali ini aku akan ngebahas beberapa jenis istirahat yang harus kamu lakukan dan kamu butuhkan dalam hidup kamu untuk merefreshing otak dan juga tubuh kamu. Kalau berbicara soal istirahat, kebanyakan orang pasti berpikir langsung ke arah tidur, makan, rebahan, it's my life. Tapi terkadang sudah tidur dan rebahan pun seharian kalian lakukan, rasanya tetap saja masih capek. Nah, berikut ternyata istirahat itu ada beberapa jenisnya, tergantung sama aspek capeknya. Jadi apa yang kalian lakukan selama ini mungkin masih ada yang kurang. Maka dari itu di video kali ini aku akan ngebahas 7 jenis istirahat yang harus kalian lakukan agar tubuh kalian menjadi fit lagi dan juga pikiran kalian menjadi lebih tenang. Oke, baiklah, yang pertama adalah istirahat fisik. Ya, ini jenis istirahat yang paling umum yang paling kalian ketahui. Tujuannya supaya kita pulih dari badan yang pegal-pegal. Yaitu tadi contohnya seperti tidur yang cukup, rebahan, yoga, stretching, atau yang suka pijat reflexing juga sama. Ini bentuk dari istirahat fisik. Nah, yang kedua adalah istirahat mental. Yang ini kalau kalian pikirkan kita lagi penuh dan otak lagi mumet, lagi pusing, lagi banyak pikiran, dan lagi banyak masalah. Sampai kita jadi sulit untuk konsentrasi. Nah, saat itulah sebenarnya kalian memerlukan yang namanya istirahat mental. Contohnya, ambillah sejenak jeda dan pergilah untuk refreshing seperti jalan-jalan ke alam, mendengarkan musik yang menyenangkan atau musik favorit kalian, bermain sama hewan peliharaan seperti kucing, anjing, dan yang lainnya, yang dimana bisa membangkitkan rasa kebahagiaan dari mental kalian dan melupakan sejenak hal-hal yang membuat otak kalian mumet atau hal-hal yang membuat otak kalian menjadi stuck. Yang ketiga adalah istirahat emosional. Ya, kalau yang ini ketika beban emosional sudah berat karena sering memendam perasaan, biasanya orang-orang yang suka memendam sesuatu, entah itu dibanding-bandingkan, entah itu disalahkan, atau kekecewaan yang terlalu mendalam, biasanya ia memerlukan istirahat emosional. Ya, di sini contohnya seperti ia bisa bercerita kepada orang lain yang memang ia percaya atau menangis, mengekspresikan lewat emosi seperti ia melukis. Intinya melampiaskan dengan hal-hal yang membuatnya melega atau juga hal-hal yang positif, tidak melukai dirinya. Tapi kebanyakan orang itu biasanya menulis, curhat ke dengan orang lain, atau menangis sendiri. Yang penting emosionalnya bisa mengurangi beban sesak yang ada di dada. Yang keempat adalah istirahat sosial. Ya, istirahat jenis ini tujuannya supaya kita bisa terhubung kembali dengan diri sendiri. Contohnya kalian bisa melakukan me time. Terus kalian juga memilih-milih pertemanan, habiskan waktu lebih banyak dengan mereka yang mensupport kalian, yang mendukung kalian, yang memberikan pertemanan yang positif dan juga membangun. Serta batasi interaksi dengan mereka yang menguras energi. Ya, jauhi orang-orang yang hanya toksik, orang-orang yang hanya datang sama kalian hanya sekedar ingin dapat manfaatnya saja. Contohnya memanfaatkan kalian untuk
hal-hal yang ia senangi. Ketika kalian membutuhkan mereka dalam situasi yang sulit, mereka tidak mau membantu. Sebaiknya orang-orang seperti itu kalian jauhi. Yang kelima adalah istirahat sensorik. Istirahat sensorik ini yang khusus untuk kelima panca indera kita, seperti mata kita meramkan atau relaksasi, atau biasanya kalau saat lagi maskeran kalian menggunakan timun. Terus kalian kecilkan lampu yang terlalu terang di dalam ruangan, entah di kamar atau di ruang TV. Kalian juga mendengarkan suara-suara yang terlalu keras, cobalah untuk mengecilkan suara. Dan yang paling sering terjadi sekarang adalah banyak orang-orang sudah menggunakan aromaterapi di setiap ruangan untuk merelaksasikan indera penciuman, dan juga ambillah waktu yang hening untuk sekedar meditasi agar semua merasa tenang dan juga panca indera kita merasa lebih nyaman. Yang keenam adalah istirahat kreativitas. Artinya adalah ide-ide kreatif itu nggak bisa selalu muncul dan nggak bisa selalu kalian paksakan kalian memiliki ide setiap harinya. Pas lagi merasa buntu, kita perlu istirahat sejenak. Artinya kalian tidak bisa memaksa otak kalian untuk selalu mempunyai pikiran-pikiran kreativitas yang tinggi. Kalian juga perlu untuk mengistirahatkan otak kalian dan juga menyayangkan tubuh kalian agar tidak terlalu dipaksakan. Nah, istirahatnya itu seperti baca buku yang kalian sukai, menonton film yang kalian sukai. Kalian juga bisa jalan-jalan ke alam dan juga mendengarkan musik yang membuat kalian menjadi tenang dan rileks. Yang ketujuh adalah istirahat spiritual. Nah, yang ini adalah tujuannya untuk menghubungkan jiwa kalian sama Sang Pencipta, untuk menenangkan kembali jiwa kalian kepada Sang Pencipta. Artinya dari semua kepenatan, kalian sangat perlu yang namanya spiritual, di mana di sini kalian menyerahkan jiwa kalian kepada Sang Pencipta dengan cara bacaan-bacaan rohani, meditasi, berdoa, mengerjakan perintah-perintah agama dan mendengarkan ceramah-ceramah atau menjadi sukarelawan. Intinya ini berhubungan dengan keagamaan dan juga suatu kepercayaan kalian, di mana istirahat spiritual ini akan menumbuhkan rasa sadar akan diri kalian terhadap Sang Pencipta dan juga membantu kalian untuk bisa tenang dan berpikir bahwa nantinya kalian akan kembali ke Sang Pencipta. Nah, berikutlah 7 jenis istirahat yang perlu kalian butuhkan atau kalian lakukan jika memang hidup kalian terasa penat. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih.